Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda sentiasa sehat, ceria dan mantap selalu guys. Dan yang penting sekali sentiasa sukses dalam apa juga bidang yang Anda ceburi. Oke lah guys, seperti mana biasa Anda bersama saya lagi Roy Gumelan Channel di dalam membawakan topik yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet, tips, trik, dan perkongsian pengalaman. Dan kepada Anda pengusaha pemula ataupun Anda yang masih galau ataupun Anda yang baru bercita-cita mau jadi salah seorang pengusaha pemula, terus stay tune, tonton video ini dari awal sehingga akhir. Dan jangan lupa tonton juga video-video yang lainnya karena banyak perkongsian yang pastinya memberi arti dan boleh dibuat sebagai rujukan Anda untuk membangun RBW ataupun untuk mendalami lagi ilmu perwalitan ini. Jadi sebelum saya membawa Anda lanjut kepada topik ini, apa kata Anda yang belum subscribe channel ini, Anda yang ada menonton video ini tetapi belum lagi tekan itu butang subscribe, apa kata kalau Anda subscribe channel ini, tekan like serta jangan lupa tekan itu tombol lonceng guys. Oke, yang pertamanya supaya Anda tidak ketinggalan setiap kali saya upload video karena Anda akan mendapat notifikasi. Dan keduanya adalah secara otomatis Anda telah mendorong saya, memberikan semangat kepada saya untuk terus berkarya di dalam berkongsi tentang hal perwalitan. Oke lah guys, dengan tidak berlama-lama, jom kita lanjut. Oke guys, hari ini saya mau membuat perkongsian yaitu sebagai menjawab pertanyaan seorang subscriber juga pengusaha pemula yang bertanyakan apakah perlu suara tarik di dalam RBW Mini. Oke, RBW Mini di sini saya kategorikan RBW Mini yaitu yang bersize contoh macam 10 kaki lebar kali 20 kaki lebar, 12 kaki kali 20 kaki, ataupun 12 kali 24. Oke, itu antara ukuran yang saya anggap sebagai RBW Mini. Oke, jadi sebagai menjawab persoalan daripada subscriber Roy Gumelan Channel, yaitu dengan pertanyakan apakah perlu memasang titik tarik, suara tarik di dalam ruang inap. Jadi untuk ini saya mau menjawab melalui video ini dan semoga ia bermanfaat untuk semua karena saya pastinya masih ramai lagi pengusaha-pengusaha pemula yang belum tahu ataupun ragu-ragu membuat keputusan sama ada perlu memasang suara tarik ataupun tidak di dalam ruang inap. Oke guys, begini guys, sebelum saya membawa Anda kepada suara tarik itu, ia perlu bermula daripada LMB. Oke guys, pertama sekali yaitu suara di LMB, yang mana suara di LMB adalah suara panggil. Oke, dan ada juga yang mengkategorikannya sebagai suara tarik. Itu saya kurang paham, tetapi apa yang saya lihat ya adalah suara panggil. Oke, kemudian dia selepas LMB lar lubang antara ruang ataupun peramai juga pengusaha yang sebut dia LMB 2 ataupun lebih ramai lagi cakap pintu masuk ruang inap, pintu masuk ke ruang inap. Oke, jadi saya lebih banyak menggunakan lar, lubang antara ruang. Oke, selepas tadi LMB, suara panggil di LMB, kita ada suara tarik lar sebelum kita masuk ke dalam. Suara tarik lar. Oke, suara tarik lar ini adalah suara panggil yang sama dengan suara panggil di LMB, tetapi dia disebut suara tarik lar bukan sebab suara dia itu, bukan kriteria suara itu yang menyebabkan dia dipanggil suara tarik, tetapi kedudukan tweetnya itu, kedudukan Twitter dan fungsinya. Oke, kedudukan tweetnya itu di lar di LMB 2 itu fungsinya adalah untuk menarik walet yang masuk di LMB, ditarik turun ke bawah ke lar, lubang antara ruang macam mau plastik pula guys. Oke. Jadi selepas itu bila burung walet melepasi lar, lubang antara ruang, maka dia masuk ke dalam dan disitulah diperlukan suara tarik. Oke, suara tarik dalam. Oke, suara tarik dalam. Oke, suara tarik dalam ini suara dia juga suara panggil yang ada di LMB. Suara panggil di LMB, lar dan dalam, tarik dalam, dia satu suara guys, suara panggil yang sama.
Oke, fungsi dia suara tarik dalam ini, oke, saya tidak apa ini, saya tidak katakan kepada Anda bahwa ia sangat perlu, dan tidak juga saya katakan kepada Anda ia tidak perlu. Terserah kepada, saya pulangkan kembali kepada Anda sama ada Anda perlu suara tarik dalam atau tidak selepas saya kongsikan beberapa faedah suara tarik dalam ini guys. Oke, begini guys, selepas burung walet itu memasuki lar, dia sudah ke ruang inap. Oke, maka disinilah perlunya suara tarik dalam, yang mana suara tarik dalam ini akan menarik burung walet yang melepasi lar itu untuk terus ke belakang ke belakang guys, ke belakang. Oke, dia akan menarik walet itu untuk terus masuk ke hujung bangunan, sama ada dia RBW sederhana, RBW yang besar, ataupun RBW mini. Oke, begini guys, jika ditanyakan kepada saya apakah perlu, sebenarnya dia dari kita perlu atau tidak. Karena jika tidak ada untuk RBW mini yang panjang dia baru lebih kurang 14 kaki ruang inap dia selepas potong ruang ligar, oke. Sebenarnya bila dia melepasi lar, secara otomatis walet itu sudah ada dalam ruang inap kan, dan untuk sampai ke hujung ke belakang sekali ya tidak jauh, sekejap saja dia sudah sampai. Oke, itu jika sekiranya kita tidak menggunakan suara tarik dalam. Dan jika sekiranya kita menggunakan suara tarik dalam, oke, bila ada suara tarik dalam dia lepas lar begitu, dia akan walet yang sudah melepasi lar tadi dicepatkan untuk sampai ke hujung. Itulah perbedaannya, untuk sampai ke hujung dan memastikan dia memastikan peratusan untuk walet yang melepasi lar itu masuk ke hujung, ke dalam sekali, bukan 100%. Maksud saya meningkatkan lagi peratusan burung walet itu untuk masuk sampai ke hujung sekali. Contoh kalau burung walet itu sudah masuk lar lubang antara ruang LFB2 itu guys, oke, dan dia keluar balik, masuk keluar balik, dia tidak mau betul-betul ke dalam karena mungkin masih ragu-ragu, masih takut dan risau apa yang ada di dalam ruang inap itu, maka disitulah perlunya kita ada suara tarik dalam, karena ia menambahkan lagi keberanian untuk walet yang beradaptasi di lar tadi untuk masuk ke ruang inap karena adanya suara panggil. Oke, burung walet ini datang di rumah burung kita, di LMB kita karena suara panggil tadi, karena suara panggilan. Apabila dia melepasi LMB, dia turun ke lar karena suara panggil. Oke, bila dia melepasi lar itu dia akan ke hujung bangunan kita karena suara panggil. Oke, itulah secara teorinya, tetapi bagaimanapun ini bukan sekedar teori karena ini adalah melalui pengalaman kita, yang mana setiap RBW yang kami jayakan, sama ada RBW sendiri ataupun RBW mereka yang menggunakan khidmat kami murni Walet Borneo, kami semuanya kami memasang titik tarik, dan alhamdulillah hasil dia memang bagi saya sangat bagus lah, karena ketara sekali guys. Walet yang baru datang itu akan tidur, akan menginap di suara tarik itu 3 hari 4 hari begitu, dia akan pindah ke sirip sudah guys. Jadi sekarang saya pulangkan kepada Anda, keputusan Anda sendiri, sama ada RBW mini Anda itu Anda pasangkan suara tarik dalam ataupun tidak, itu terserah kepada Anda membuat keputusan, karena semua telah saya kongsikan kepada Anda tentang apa manfaat dan kurangnya setiap apa yang kita lakukan kepada suara tarik ini guys. Oke lah guys, semoga dengan perkongsian ringkas saya ini ya dapat membantu Anda untuk membuat keputusan sama ada memakai suara tarik dalam atau tidak. Semoga Anda tidak lagi bingung, semoga Anda tidak lagi risau, semoga Anda tidak risau lagi, tidak tersalah buat keputusan atau bagaimana, karena sebenarnya sama ada kita memasang suara tarik dalam ataupun tidak, sama-sama tidak salah, tetapi sama-sama betul juga guys. Jadi terserah kepada Anda sendiri. Oke lah guys, sekian saja dulu Anda bersama saya pada kali ini. Semoga bersama saya lagi pada siaran saya akan datang next. Salam sukses.